Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk memperkenalkan diri, saya Nur Afisahrin, NIT 23092522, kelas Delta, dengan mata kuliah Fundamental of Aerodynamics. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sayap pesawat dapat menghasilkan daya angkat. Pasti juga masih banyak yang penasaran kan bagaimana suatu pesawat itu bisa terbang dan bisa menghasilkan gaya angkat tersebut. Nah, saya akan menjelaskan sedikit terkait hal tersebut. Baik, sayap pesawat itu merupakan suatu struktur atau desain yang sangat khusus atau kompleks sehingga dapat menghasilkan suatu daya angkat. Seperti halnya sayap pesawat yang didesain lebih luas dan besar akan menghasilkan daya angkat yang lebih besar. Gaya angkat pada sayap pesawat bekerja pada prinsip fisika, yaitu umumnya menggunakan prinsip Bernoulli. Sedikit penjelasan bagaimana airfoil bisa menghasilkan gaya angkat. Untuk mekanisme dasar umumnya itu sulit dan rumit, jadi memerlukan pemahaman fisikal tingkat lanjut. Untuk pemahaman singkatnya yaitu bahwa udara merupakan fluida. Ini penting untuk dipahami karena udara juga memiliki beberapa sifat. Yang pertama yaitu massa. Udara memiliki massa. Semua benda yang bergerak karena ada hukum Newton dan tidak berubah tanpa ditindaklanjuti oleh gaya lain. Yang kedua, tekanan. Udara memiliki tekanan yang merupakan molekul-molekul yang saling bertabrakan satu sama lain secara konstan sehingga dapat mentransfer momentum tersebut ke lingkungan sekitarnya. Angin mempercepat udara di atasnya dan memperlambat udara di bawahnya. Ini sebagai contoh gambar airfoil tersebut. Memang tidak terlalu bagus, yang penting ada sedikit gambaran. Ini yang dinamakan oleh airfoil tersebut, atau nama lain dari sayap pesawat. Ini secara umum merujuk pada permukaan aerodinamis yang dimaksud untuk menghasilkan daya angkat dan memiliki sejumlah karakteristik yang berkontribusi untuk menghasilkan daya angkat dan membuat pesawat lebih ideal untuk memproduksi gaya-gayanya. Bentuk dari airfoil tersebut menghasilkan daya angkat yang lebih besar. Tekanan udara yang bagian bawah lebih besar dibandingkan bagian atas dan udara di atas lebih cepat dibandingkan udara yang di bagian bawah. Ini sebagai contoh, ini udara yang di bagian bawah memiliki tekanan yang lebih besar dibandingkan yang di atas, dan ini adalah kecepatan udara yang bagian atas yang memiliki kecepatan yang lebih besar dibandingkan kecepatan udara yang di bagian bawah. Untuk udara yang di atas lebih cepat karena mereka akan bertemu pada titik yang sama yang berada di bagian akhir atau ujung airfoil, atau ini bisa disebut dengan trailing edge, yang merupakan bagian runcing dan tajam bagian dari airfoil, sehingga dua bagian aliran udara yang atas dan di bawah ini akan bergabung kembali secara bersama-sama dengan lancar di bagian ujung ini. Ini untuk sayap pesawat yang bergerak maju ke depan akan menghasilkan aliran udara yang terbelah menjadi dua seperti ini. Ya. Jadi aliran udara yang bagian atas maupun bawah akan terbelah menjadi dua. Jadi dari perbedaan tekanan tersebut dapat menciptakan gaya dorong yang dapat mengangkat sayap ke atas sehingga dapat kita sebut menjadi gaya angkat. Gaya angkat inilah yang menghasilkan gaya gravitasi sehingga pesawat bisa dapat terbang. Dan selanjutnya yaitu mengenai fakta. Suatu pesawat terbang dapat terbang dan menghasilkan gaya karena berhasil untuk menyeimbangkan gayanya. Dengan adanya gaya angkat sayap pesawat menyebabkan gaya tersebut bisa naik dan akan diimbangi oleh gaya berat. Dan gaya dorong bisa membuat gaya pesawat itu maju dan yang diciptakan oleh baling-baling pesawat atau mesin pesawat tersebut. Dengan adanya gaya ini, pesawat dapat mengontrol laju, kecepatan, serta ketinggian pesawat tersebut. Sekiranya itu sedikit penjelasan dari saya, mungkin masih banyak kekurangan. Saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.